Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bambang Kismanto di Bumi Pancasila. Membumikan Pancasila, menjaga Indonesia. Kali ini kita akan membahas, memperbincangkan mengenai hidup damai dalam keberagaman. Keberagaman bagi Indonesia adalah berkah. Akar sejarah bangsa Indonesia adalah damai. Damai dalam keberagaman. Menurut Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto, yang beliau adalah pernah menjabat sebagai ketua lembaga seni budaya muslimin atau Lesbumi PPN. Beliau menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran sejak dulunya. Raja Majapahit Brawijaya kelima itu adalah raja yang pertama kali membentuk Kementerian Agama yang terdiri dari berbagai agama yang sudah ada pada waktu itu, termasuk agama Islam yang baru saja hadir di Majapahit. Brawijaya memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan utama asalkan menyatu. Keberagaman awalnya dalam hal agama, dalam hal beragama, itu sudah ada sejak kakeknya dulu memerintah pada waktu itu, yaitu Raja Hayam Wuruk ketika memerintah Kerajaan Majapahit, hingga pada waktu itu dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, di dalam yang tertuang di dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Tatula. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat toleran, cinta damai. Setiap ada permasalahan atau setiap ada agama baru masuk ke Majapahit, semua welcome, semua menerima, semua menyambut. Adapun mereka mau ikut atau tidak, itu hal yang lain. Tetapi pada dasarnya mereka tidak mau. Mereka membiarkan para pendakwah itu menyebarkan agama. Itu adalah karakter yang dimiliki bangsa ini sejak zaman dahulu. Cinta damai, penuh toleransi. Indikator utamanya adalah kita ini orangnya tidak enakan sama orang lain, itu enggak serba gak enakan. Rata-rata mayoritas bangsa Indonesia hari ini itu punya perasaan itu. Contoh nyatanya, ketika seorang menghutangkan atau meminjamkan uang atau barang kepada orang lain, rata-rata mau nagih itu nggak enak, betul nggak? Meskipun ada sebagian kecil nagih aja, gitu kan. Tapi perasaan itu, kita ingin lihat hal positifnya, bahwa perasaan nggak enakan kepada orang lain adalah modal toleransi. Ini yang terjadi, sehingga fenomena di masyarakat pada waktu itu, ketika ada agama baru masuk, mereka menerima saja. Ini menurut Ketua Lesbumi PBNU Kiai Haji Agus Sunyoto. Di dalam bukunya beliau banyak menulis tentang sejarah Nusantara, sejarah perkembangan Islam di Indonesia sejak awal, yang salah satu bukunya berjudul Atlas Wali Songo. Banyak dikisahkan tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang seperti indikator nggak enakan itu. Kalau di kampung saya ada orang keinjak kakinya, ngomongnya bagaimana? Maaf Pak, maaf Bu, kaki saya keinjak. Dia keinjak kakinya, tapi justru dia minta maaf. Itu nggak akan muncul kalimat itu kalau di dalam dirinya itu tidak ada perasaan nggak enak sama orang lain. Bahkan untuk mengambil haknya saja itu juga nggak enak. Dalam pandangan positif, ini adalah modal untuk hidup damai. Jangankan hal yang besar, yang tentang agama, tentang perbedaan pandangan, tentang kenegaraan dan sebagainya, tentang hal kecil aja mereka nggak enak. Dua karakter rasa nggak enakan itu mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang cinta damai dan pemaaf.
Dua karakter inilah yang mengantarkan masyarakat Indonesia pada waktu itu bisa hidup berdampingan dengan siapapun yang berbeda latar belakang, entah latar belakang suku, bangsa, maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi sudah menjadi karakter asli yang terus tumbuh dan menyatu di dalam jiwa bangsa Indonesia. Sejarah telah membuktikan 300 tahun lebih bangsa ini, bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajah, tidak kunjung berhasil. Kenapa? Karena mereka berjuang sendiri-sendiri atas nama bangsanya sendiri, atas nama sukunya sendiri, sampai temu kesamaan benang merah di antara banyak suku, banyak bangsa di Indonesia yang berjuang ini. Di tahun 1928, tepatnya 28 Oktober 1928, mereka berkumpul menyatakan sumpahnya. Tidak butuh waktu lama saja itu Indonesia merdeka. 17 tahun kemudian Indonesia merdeka. Keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia. Negeri ini punya banyak potensi, kekayaan alam yang luar biasa, bangsa yang cerdas, merupakan modal yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negeri ini untuk menjadi negara yang besar. Satu hal yang mesti kita perjuangkan, kita tumbuhkan dan kita jaga, yaitu damai dalam perbedaan. Jika kita bisa membangun kedamaian, masyarakat akan hidup tentram, tenang, aman. Ketenangan dan ketentraman akan mengantarkan bangsa ini mampu memaksimalkan segala potensi yang kita miliki. Seandainya bangsa ini dapat mengeluarkan kemampuannya yang kita miliki, sudah barang tentu seizin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, kita akan menjadi negara yang dengan kekuatan terbesar di dunia. Semua syarat sudah punya. Dengan menambahkan hidup damai dalam perbedaan, dalam keberagaman, potensi itu akan menjadi kenyataan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membangun kedamaian dalam keberagaman? Inilah jawabannya. Sebagai anak manusia, kita tidak pernah minta dilahirkan di mana, sebagai suku bangsa apa. Semuanya merupakan anugerah Tuhan. Kita hanya menerima begitu saja, ridho atas keputusan Tuhan kepada kita. Karena keberadaan kita adalah murni kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap yang wajib dikembangkan adalah menghormati setiap pemberian Tuhan kepada sesama kita. Semua kelebihan kekurangan secara fisik yang mereka miliki sepenuhnya adalah kehendak Tuhan. Bhinneka itu asli bangsa Indonesia. Keberagaman itu asli kita. Yang paling penting adalah jangan biarkan kebinekaan itu berjalan sendiri tanpa didampingi oleh Tunggal Ika. Kita sedang membuktikan bisa hidup damai secara berdampingan karena ada Tunggal Ika. Hidup damai, aman, tentram akan menaungi negeri kita, sehingga kita akan mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini yang sudah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Saya percaya saya dan Anda semua bisa mewujudkan kehidupan yang damai di dalam berbagai macam keberagaman yang kita miliki. Salam Bumi Pancasila, membumikan Pancasila, jaga Indonesia.